Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NIM 6040119027. Saya dari jurusan Fisika, kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil review dari salah satu jurnal yang membahas tentang salah satu cabang ilmu seismologi, yaitu ilmu yang membahas mengenai gempa bumi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pemenuhan tugas final pengantar geofisika jurusan fisika. Baik, adapun judul jurnal yang saya review yaitu Mekanisme Sumber Gempa Bumi atau Focal Mechanism Manokwari, yang merupakan jenis jurnal Geomin volume 04 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan April tahun 2016. Adapun penulis jurnal yaitu penulis pertama Emi Setiawati Umar, Hasbi Bakri sebagai penulis kedua, dan Muhammad Karnain sebagai penulis ketiga. Selain itu, instansi penulis pertama dan kedua berasal dari instansi Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia, dan penulis ketiga instansinya berasal dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Ayat yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini adalah pada Quran Surah Hud ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina sabaru wa 'amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Hud ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dan menjelaskan bahwa akan ada berbagai bencana yang bisa datang kapan saja. Berbagai bencana tersebut termasuk gempa bumi bisa disebabkan oleh perbuatan manusia maupun dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ujian bagi orang-orang mukmin dan sebagai balasan bagi orang-orang yang merusak bumi. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman, harusnya kita harus selalu menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan cara mengolah dan melestarikannya sehingga hasil dari pengolahan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan sifatnya tidak merusak bumi itu sendiri. Baik, kita langsung saja masuk pada bagian abstrak. Bagian abstraknya bisa dilihat pada slide di samping. Baik, hal-hal yang disajikan dalam abstrak jurnal Mekanisme Sumber Gempa Bumi atau Focal Mechanism adalah yang pertama, yang paling awal itulah ada latar belakang atau background penelitian. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah hasil yang didapatkan dari penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang dicapai pada penelitian. Adapun kata kunci pada abstrak dapat kita lihat pada slide di samping. Ada sebanyak 5 kata kunci, yaitu foul, focal mechanism, strike, dip, dan drag yang ditulis secara italik. Jumlah kata dalam abstrak ini tidak lebih dari 250 kata dan bisa menjadi intisari dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal. Setelah itu kita lanjut pada pendahuluan. Pendahuluan dalam jurnal Mekanisme Sumber Gempa Bumi atau Focal Mechanism Daerah Manokwari berisi tentang latar belakang penelitian dan beberapa teori dari berbagai literatur yang membuktikan atau menjadi faktor pendukung penulisan jurnal. Latar belakang dari jurnal ini adalah untuk mengetahui mekanisme sumber gempa bumi atau focal mechanism dan jenis sesar Manokwari
yang terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 2009 dengan menggunakan parameter orientasi bidang sesar yang berupa strike, dip, dan rake yang dianalisa pada jenis patahan gempa bumi yang terjadi di Manokwari pada tanggal 4 Januari tahun 2009. Dari penulisan pendahuluan pada jurnal sudah cukup baik karena terdapat tulisan latar belakang, uraian permasalahan yang akan diteliti dengan menghubungkannya dengan teori yang mendukung sehingga bisa mewakili isi jurnal sebesar 10-20% karena pendahuluan jurnal ini ditulis secara jelas dan singkat, hanya berjumlah 1 lembar dari jumlah 8 lembar jurnal. Baik, kita lanjut pada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data gempa bumi utama yang memiliki kekuatan 8,1 skala Richter pada tanggal 4 Januari 2009 dan gempa bumi susulan yang memiliki kekuatan di atas 6,0 skala Richter. Kemudian parameter data yang digunakan adalah polaritas gelombang P atau primer, jumlah dan nama stasiun yang mencatat gempa bumi, koordinat atau lintang dan bujur dan kedalaman gempa bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder untuk setiap parameter data. Secara umum, penulisan metode pada jurnal sudah cukup baik karena sudah mencakup komponen pendukung penelitian berupa alat, metode pengumpulan data, dan prosedur kerja penelitian. Selain itu, kelebihan dari jurnal ini adalah dapat memaparkan metodologi penelitian secara rinci dan jelas sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam mempublikasikan penelitian. Kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Hal pertama yang kita bahas adalah hasil. Hasil dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, hasil analisis data polaritas gelombang primer gempa bumi dengan magnitudo 8,1 skala Richter melalui jaringan pengamatan Seiscom 3. Baik, dapat kita lihat pada slide di samping. Di sini terdapat tabel hasil analisis data polaritas gelombang P yang terjadi yang sumbernya itu berasal dari BMKG wilayah 4 Makassar. Selain itu, pada slide juga disajikan gambar yang merupakan hasil penentuan bidang nodal dengan program vokal mekanisme gempa utama Manokwari pada tanggal 4 Januari 2009. Baik, hasil yang kedua adalah hasil analisis data polaritas gelombang primer gempa susulan pertama dengan kekuatan 7,6 skala Richter melalui jaringan pengamatan Seiscom 3. Tabel hasil analisis datanya bisa kita lihat pada slide di samping, sekaligus dengan gambar hasil penentuan bidang nodal dengan program vokal mekanisme gempa susulan pertama Manokwari pada tanggal 4 Januari 2009. Hasil yang terakhir adalah hasil orientasi bidang sesar gempa utama yang berkekuatan 8,1 skala Richter dan gempa susulan dengan magnitudo di atas 6,0 skala Richter Manokwari pada tanggal 4 Januari 2009. Tabelnya dapat kita lihat pada slide di samping. Kita masuk pada pembahasan. Pada gempa utama dengan skala kekuatan 8,1 skala Richter, jumlah polaritas adalah sebanyak 5 titik yang berupa 1 titik dilatasi dan 4 titik kompresi. Yang kedua, pada gempa susulan pertama dengan kekuatan 7,6 skala Richter, jumlah polaritas sebanyak 6 titik, yaitu titik kompresi sebanyak 2 titik dan titik dilatasi sebanyak 4 titik. Yang ketiga, pada gempa susulan kedua dengan skala kekuatan 6,0 skala Richter menghasilkan
6 titik polaritas, yaitu 5 titik kompresi dan 1 titik dilatasi. Tapi yang terbaca pada program 6 titik polaritas yang semua titiknya adalah titik kompresi. Yang terakhir, titik polaritas yang didapatkan pada gempa susulan yang ketiga yaitu sebanyak 4 titik. Seharusnya titik kompresi sebanyak 2 titik dan titik dilatasi sebanyak 2 titik. Tetapi yang terbaca pada program focal mechanism sebanyak 3 titik kompresi dan 1 titik dilatasi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pembacaan impuls gelombang primer pada komputer Syscom 3 pada saat proses pengambilan data polaritas gelombang primer yang berupa data kompresi dan dilatasi. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam membaca data pada komputer. Kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, gempa utama dengan kekuatan magnitudo 8,1 skala Richter dan gempa susulan sama dengan atau lebih dari 6,0 skala Richter, maka diperoleh nilai parameter orientasi bidang sesar berupa strike, dip, dan rake, yaitu untuk gempa utama dengan magnitudo 8,1 skala Richter pada kedudukan 14.450 derajat per 90 dengan nilai rake 830. Gempa susulan dengan magnitudo yang kedua, gempa susulan dengan magnitudo sebesar atau lebih dari 6,0 skala Richter, strike-nya berkisar antara 290 sampai 1720 dan sudut kemiringannya antara 130 sampai 370 dan nilai rake berkisar antara 820 sampai 1100. Kesimpulan yang terakhir adalah setelah kejadian gempa bumi Manokwari 4 Januari 2009, terjadi perubahan pola mekanisme tektonik Manokwari secara lokal pada daerah yang menjadi pusat gempa utama. Dengan magnitudo 8,1 skala Richter dan gempa susulan lainnya dengan magnitudo sama dengan atau lebih dari 6,0 skala Richter, yaitu dari sesar geser berubah menjadi sesar naik atau reverse fall dan sesar oblik naik atau oblique reverse fall. Dari kesimpulan yang telah kita dapatkan, dapat kita nilai bahwa pada kesimpulan sudah menjawab semua permasalahan pada latar belakang, sehingga penulisan kesimpulannya ini sudah baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya pada review jurnalnya saya ucapkan mohon maaf karena kesalahan itu sendiri hanya datang dari saya dan kebenarannya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.